Assalamualaikum semuanya. Seorang pemuda menggambarkan bagaimana rasanya memakan manusia dan mengatakan dia menyukai rasa otaknya. Pemuda itu menjadi terobsesi dengan kanibalisme setelah membaca kasus tentang kanibal dari seseorang bernama Jeffrey Dahmer yang memperkosa, membunuh, nekrofilia, dan kanibalisme kepada 17 anak laki-laki dan perempuan antara tahun 1978 dan 1991. Selamat datang di Arindo Star. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas kasus seorang pemuda dari Rusia bernama Dmitry Luchin yang sempat menghebohkan negara itu beberapa tahun yang lalu. Tidak banyak informasi tentang latar belakang seorang pemuda atau yang lebih dikenal dengan nama panggilan Dimka ini. Dia adalah seorang penyair muda berusia 21 tahun. Dimka sendiri dibesarkan oleh ibunya sebagai orang tua tunggal. Tidak ada informasi yang jelas kemana ayah biologisnya. Bahkan teman-teman sekolahnya juga tidak pernah melihat Dimka berjalan dengan pria yang diduga sebagai ayah kandungnya. Hingga usianya dewasa, Dimka masih tinggal dengan sang ibu di kota Valde. Karena Dimka adalah anak satu-satunya, ibunya selalu berusaha keras untuk membahagiakan Dimka dan memenuhi semua kebutuhannya dengan bekerja sebagai guru ilmu komputer. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan pergaulan Dimka. Dia dikenal sebagai siswa pendiam namun tetap bergaul dengan teman-temannya dan selalu menciptakan image yang positif. Dia juga tidak pernah dibully di sekolahnya. Bagi teman-temannya, Dimka adalah panutan. Dimka terlihat sebagai remaja yang romantis yang tidak terlalu suka berpesta. Dia lebih suka menghabiskan waktunya untuk membaca buku. Walaupun kepintarannya juga sama dengan siswa lainnya, tapi saat mendaftar kuliah, dia berhasil masuk ke jurusan agronomi untuk mempelajari budidaya tanaman di Fakultas Teknik. Setelah lulus kuliah, dia juga sempat menjalani latihan militer dan menjadi seorang tentara angkatan darat. Di sisi lain, Dimka sangat tertarik pada olahraga angkat berat dan sangat berbakat dalam membuat lirik serta syair puisi. Dia juga sering memposting syair-syair puisi ciptaannya yang indah di halaman Facebooknya yang diikuti hampir 6.000 orang. Secara garis besar, dalam kesehariannya memang tidak ada yang salah dengan Dimka. Tapi kalau diperhatikan lebih mendalam lagi, ada beberapa hal yang membuat orang bertanya-tanya tentang ideologi dan juga pandangannya. Di saat mayoritas penduduk Rusia menganut agama Kristen Ortodoks, termasuk ibunya, Dimka malah lebih tertarik mempelajari Hermetisisme. Hermetisisme adalah salah satu kepercayaan teosofi yang merupakan aliran filsafat yang menjadi bagian dalam sebuah kubisme. Di dalam Facebooknya, dia juga bergabung dalam sebuah grup bernama Dunia Maniak dan Dunia Berantai. Dimka juga sangat menyukai serial TV berdarah, yakni American Horror Story. Dia juga sangat mengidolakan dua tokoh pembunuh terkenal dunia, yaitu Jeffrey Dahmer, seorang pembunuh berantai dari Amerika, dan juga Harry Sichalia, seorang pembunuh berantai dari Uni Soviet. Bahkan Dimka juga menyimpan foto saat dia memperagakan peran zombie yang memakan otak pada acara Halloween di komputernya. Bahkan belakangan terungkap kalau dia sudah mempraktikkan ritual satanisme sejak tahun 2011, yang artinya saat itu dia melakukan ritual penyembahan setan sejak usianya masih 15 tahun. Pada tanggal 6 Maret 2017, Dimka memposting sebuah foto yang memperlihatkan beberapa piagam penghargaan nasional sebagai penyair terbaik dari Persatuan Penulis Rusia pada musim gugur tahun 2016, yang menambah kekaguman akan sosok penyair muda berbakat seperti Dimka. Namun tidak ada yang tahu, postingan foto itu ternyata mempunyai tujuan terselubung. Sehari setelah dia memposting foto penghargaannya, dia berkenalan dengan seorang wanita yang sudah lama menjadi pengagum syair-syairnya. Dia adalah Olga Bedunova, berusia 45 tahun, yang tinggal di kota yang sama. Olga adalah seorang janda anak satu. Anak Olga diketahui seumuran dengan Dimka. Olga tinggal sendirian di apartemennya. Olga juga bekerja sebagai pegawai di sebuah toko swalayan.
Setelah beberapa saat, mereka melakukan kontak lewat media sosial. Dimka merayu Olga dengan sedikit syair puisinya, yang tentunya membuat Olga merasa tersanjung. Sehingga Olga mau menerima ajakan Dimka untuk berkencan di apartemen Olga, sekaligus untuk merayakan Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada tanggal 8 Maret, yang menjadi hari libur umum di Rusia. Dimka juga berjanji akan membawakan sebuah syair indah dan juga sebotol anggur sebagai hadiahnya. Malam itu, Dimka datang ke apartemen Olga sesuai janjinya. Dia membawa sebuah kertas berisi syair puisi yang sudah ditulisnya untuk Olga dan sebotol anggur untuk mereka nikmati bersama. Mereka pun menikmati anggur itu dan memulai obrolan panjang. Tapi situasinya berubah saat Olga sudah merasa agak mabuk dan pergi tidur di kamarnya. Dimka melihat kesempatan itu sebagai peluang menjalankan aksinya. Dia mulai mencekik Olga dan membekapnya dengan bantal. Namun Olga sempat melawan dan bertanya kenapa Dimka melakukan itu. Dimka hanya mengatakan kalau ada sesuatu yang tiba-tiba muncul di pikirannya. Entah apa alasan Olga tidak menganggap tindakan Dimka sebagai ancaman. Olga lebih memilih untuk tidur lagi, sementara Dimka pergi ke ruang tengah untuk merokok sebentar. Setelah itu, Dimka mengambil botol anggur yang sudah kosong, lalu memukul kepala Olga hingga pingsan. Dimka mencoba membangunkan Olga, tapi tidak ada gerakan. Di situ dia menyadari kalau Olga mungkin sudah meregang nyawa. Dia pun kembali merokok dan memukul Olga sebanyak 24 kali. Tak puas sampai di situ, dia mengambil pisau daging dan melukai dada Olga sebanyak 4 kali. Dimka kemudian membuat sebuah simbol pemujaan setan berbentuk pentagram di pintu apartemen Olga menggunakan darah Olga dan menampung darahnya di dalam gelas lalu diminum sebagai bagian dari ritual. Sebenarnya Dimka mau memanggil sang iblis dan menunggunya selama 5 menit. Namun karena iblisnya tak muncul di hadapannya, Dimka mulai memotong otak Olga lalu menggorengnya dan memakannya. Dimka mengatakan kalau bagian itu sangat enak rasanya, sehingga dia kembali memotong bagian itu dan menggorengnya lagi. Dia juga menyeka darah yang berceceran di lantai untuk dimasukkan ke dalam piring makanannya dan dimakan bersama makan malamnya. Setelah makan malamnya selesai, dia memotong perut Olga, lalu mengeluarkan semuanya. Dia juga memakan bagian dada Olga. Satu bagiannya dia makan, sementara yang satunya lagi diberikan ke kucing peliharaan Olga. Dia juga memasukkan botol anggur yang dibawanya ke dalam alat vital Olga dan memainkannya untuk kepuasan Dimka sendiri. Setelah semua selesai dia lakukan, dia kembali menulis syair menggunakan darah di dinding apartemen Olga yang berbunyi, "Aku semakin menginginkan jiwa yang murni, lebih dari tubuh yang manis. Karena dari jiwa selalu membutuhkan waktu lebih lama, tetapi dari tubuh hanya butuh 2 jam, dan itu menggairahkan." Dimka keluar dari apartemen itu di pagi hari dengan membawa sebuah iPad, hairspray, dan uang sebesar 1.700 rubel atau sekitar 300.000 rupiah. Anak laki-laki Olga yang tidak bisa menghubungi ibunya pergi ke apartemen ibunya untuk berkunjung. Tapi dia malah menyaksikan pemandangan yang sangat mengerikan. Dia langsung menghubungi polisi untuk melaporkan kejadian itu. Polisi yang datang ke sana juga dibuat syok dengan apa yang terjadi di apartemen Olga. Tak sulit bagi polisi untuk melacak jejak pembunuhannya dan mereka sudah tahu kepada siapa mereka harus bertanya. Polisi pun mengunjungi apartemen ibu Dimka untuk menemui Dimka di sana. Dimka menjelaskan semua yang dia lakukan secara rinci kepada polisi. Katanya, pembunuhan itu dia lakukan agar dia bisa mendapatkan inspirasi syair dan membawa puisinya ke tingkat yang lebih baru. Tak lama kemudian, Dimka langsung ditahan oleh pihak kepolisian. Bahkan Dimka secara sukarela mengajak polisi kembali ke apartemen Olga untuk menunjukkan semua barang-barang buktinya. Sungguh aneh. Kasus yang diperbuatnya mampu menggemparkan negara Rusia, khususnya warga kota Valde, tempat tinggalnya.
Awalnya, Dimka diduga mengalami gangguan psikologis. Namun setelah dievaluasi oleh ahli psikologis, maka Dimka dinyatakan waras dan sehat secara mental, serta dapat diadili untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Beberapa minggu kemudian, persidangan perdananya dimulai. Tapi dalam persidangannya, ternyata Dimka mencabut pengakuannya dan mengaku kalau dia tidak bersalah. Di depan hakim dia mengaku bahwa bukan dia pelaku sebenarnya, meskipun dia tidak memiliki bantahan apapun terkait bukti-bukti yang kuat di persidangan. Ibu Dimka yang mungkin dipengaruhi oleh naluri keibuannya juga percaya bahwa Dimka tidak bersalah dan tidak mungkin melakukan kejahatan seperti itu. Namun jaksa percaya kalau Dimka pelakunya karena bukti-bukti di lapangan sudah terlalu kuat. Terlebih lagi, dia mengakui sendiri apa yang telah diperbuatnya, yang bisa ditunjukkan lewat video rekaman yang dimiliki polisi. Sampai pada akhir sidang, Dimka tetap tidak mau mengakui semua perbuatannya. Atas kejahatan Dimka, pada tanggal 8 Desember 2017, Dimka dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 19 tahun penjara tanpa adanya kemungkinan bebas bersyarat. Dia juga diwajibkan membayar kompensasi kepada putra korban atas kerusakan moral sebesar 1,7 juta rubel atau sekitar 315 juta rupiah. Mungkin ini adalah salah satu konten terseram yang pernah saya buat. Kasus ini juga memberikan pelajaran bagi kita untuk lebih waspada lagi terhadap orang yang baru kita kenal, apalagi lewat media sosial. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.